Ya, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Di update video terbaru hari ini, kita membahas tentang kasus Vina. Nah, seperti biasa saudara-saudara, kita melihat video cuplikan dulu ya. Video cuplikan terbaru dari Bu Widya. Langsung saja kita mendengarkan video cuplikannya. Ada cuitan mantu dari Dirjen Pajak. Sedangkan kita kena gratifikasi yang namanya pajak itu 3.000 triliun. 3.000 triliun loh. Ya, gratifikasi pajak aja. Kalau dibayarkan hutang ke negara, kayaknya tinggal dikit deh selesai utang negara kita 3.000 triliun itu. Masa mereka yang jadi kaya, kita yang dinaikkan pajaknya untuk bayar yang namanya utang negara. Ya kan? Nah, bayangkan, gratifikasi pajak itu 3.000 triliun, utang kita 5.000 triliun loh. Nah, dulu ya kata kita hitung. Lukas NB, 1.000 triliun. Gratifikasi pajak, 3.000 triliun, itu 4.000 triliun. Kalau itu disetorkan hutang negara kita nggak ada hutang loh. Ya. Ya kan? Kita nggak ada hutang loh negara kita ini. Ya kan? Tinggal 1.000. Ya itu. Belum kasus tambangnya, belum kasus timahnya, belum kasus bansosnya, ya kan, belum yang lain-lainnya. Itu berapa? BTS-nya. Ya kan, banyak sekali, bro. Itu uang yang diiniin orang-orang ini kalau untuk bayar hutang negara kita nih, nggak punya hutang negara kita. Enggak? Nah, gimana coba bayangin? Ya kan? Lah iya. Nah, yang menuliskan cuitan di situ, kalau kami ini mau keluar negeri dikaper oleh yang namanya perusahaan, tadi kalau kamu bilang tuduh-tuduh tadi, itu mantu dari Dirjen Pajak. Pajak itu dulu ya kasusnya 3.000 triliun. Wajar lah. Miliar aja banyak uangnya, apalagi 3.000 triliun. 1 triliun aja nggak kehitung-hitung, bro. Banyaknya. Ya kan? Begitu, bro. Terus kasus ini pajak itu 3.000 triliun. Nggak kebayang saya siapa aja. Ada lagi yang komen nyinyir banget sih Mbak. Kamu tuh nggak tahu apa-apa. Dibilangin nyinyir. Kita ini membuka fakta agar kita mencari calon pemimpin itu dari seluruh daerah ini jangan salah. Ya kan? Nah, kamu bilang tadi kalau tuduh-tuduh, saya ungkap kembali. Yang menuliskan cuitan itu kalau mau naik pesawat jet pribadi itu mantu dari orang pajak. Sedangkan pajak itu kena gratifikasi 3.000 triliun. Ya kan? Nah, itu harus tahu kamu. Ya. Nah, katanya. Nah, itulah dia video cuplikannya, saudara-saudara. Kita sudah menyaksikannya dan sudah mendengarkannya. Bagaimana menurut tanggapan atau komentar kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, untuk update terbaru di kasus Vina Eki Cirebon yang terjadi pada 2016 silam, di sini kini terjawab sudah penyebab Sudirman dijadikan saksi mahkota di kasus Vina Cirebon oleh pihak kepolisian. Kesaksian Sudirman dijadikan bahan untuk menjerat 7 terpidana lainnya sehingga jadi terpidana. Menurut Ketua IPW, yaitu Pak Sugeng Teguh Santoso, Sudirman ternyata jadi korban ketidakprofesionalan penyidik kasus Vina kala itu di tahun 2016 ya. Salah satunya menurut Sugeng adalah Ibtu Rudiana. Saudara Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh penyidik kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal 7 terpidana lain membantah melakukan pembunuhan terhadap Vina. Kata Sugeng itu di tayangan YouTube Cumi-Cumi ya. Dan Sugeng juga menjelaskan Sudirman merupakan korban dari tindak maksudnya ketidakprofesionalan ya dan melanggar hukum dari penyidik kasus Vina yang terjadi di tahun 2016 silam. Menurut Sugeng juga Sudirman korban tidak profesionalan dari ayah Eki yaitu Ibtu Rudiana. Dan Pak Sugeng mengatakan Sudirman dalam hal ini adalah korban dari tindakan tidak profesional, tindakan melanggar hukum dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana ayah Eki korban. Dia adalah korban yang harus dilindungi
Walaupun kemudian Sudirman mengakui bahwa dia melakukan tindak pidana, sebetulnya ini adalah pengakuan yang palsu ya. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik, aniaya, apalagi dia dalam kondisi secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, saudara-saudara. Itulah kata Pak Sugeng ya. Nah, Sugeng juga menambahkan bahwa Sudirman dieksploitasi diduga oleh polisi untuk merekayasa kasus kematian Vina Eki yang terjadi pada 2016 silam. Selain itu, Sugeng juga memastikan bahwa Sudirman juga mendapatkan penganiayaan. Sudirman dieksploitasi oleh diduga oknum polisi untuk membuat rekayasa kasus tersebut, kata Pak Sugeng. Dan Sudirman kemudian juga mendapatkan penganiayaan, mungkin juga dia mendapatkan janji-janji ya, tetapi yang pasti penganiayaan dialami. Lanjut Pak Sugeng lagi. Nah, lanjut Sugeng, peran pengacara Sudirman yang ditunjuk polisi membuat kasus kematian Vina dan Eki itu semakin sesat, saudara-saudara. Nah, menurut Sugeng, pengacara Sudirman itu bukan membela kliennya, tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk merekayasa kasus Vina tersebut. Kemudian juga membuat sesat adalah peran advokat. Advokat yang ditunjuk oleh polisi untuk Sudirman bukannya membela hak Sudirman, tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, saudara-saudara. Iya, itu kata Pak Sugeng ya. Dimana Pak Sugeng juga mengatakan pengacara model tersebut harus dipecat oleh organisasi profesi advokat. Iya, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu update terbaru di kasus Vina Eki yang terjadi pada 2016 silam. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.